Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama satu kali lagi untuk merenungkan firman Tuhan dari Renungan Gema, dan saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini. Tuhan, boleh izinkan kami untuk melewati malam yang sepi, dan pada hari ini kami boleh bangun di dalam kondisi yang baik dan kondisi yang mengecap kebaikan Tuhan. Karena itu kami akan membuka firman-Mu, merenungkannya, dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak yang kasih dalam Tuhan, tema renungan Gema kita hari ini adalah kasih Tuhan dibalas pengkhianatan. Kita akan melihat dalam Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25, dan saya akan baca seluruh bagian ayat ini untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lalu, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Kita akan merayakan Natal, sebuah peristiwa yang bukan hanya bicara tentang peristiwa sejarah yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi Natal terus mengingatkan kita akan betapa kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia yang telah jatuh dalam dosa, tetapi Allah mau datang, bukan hanya sebatas datang menengok manusia, tetapi Allah datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa melalui Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, mati di atas kayu salib, menebus kita yang berdosa ini supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kita tahu betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, bagi setiap kita. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita yang telah mengecap kasih Tuhan, apakah kita adalah orang-orang yang terus mensyukuri kasih Tuhan dan diikuti dengan kita memiliki ketaatan kepada Tuhan? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3a dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kata menuruti di sini berarti menjaga dengan hati-hati atau menaati dengan setia. Itulah menuruti. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang menuruti, menjaga dengan hati-hati atau mematuhi dengan setia, seberapa kita menjaga dengan hati-hati setiap perintah-perintah Tuhan? Seberapa kita mematuhi dengan setia setiap perintah-perintah Tuhan? Mungkin di dalam hidup ini
di tengah-tengah segala tantangan, godaan, di tengah-tengah dunia yang menawari kita untuk tidak setia. Apakah kita tetap setia? Di tengah-tengah dunia yang coba menawarkan keindahan dan membuat kita jauh dari Tuhan, apakah kita tetap menjadi orang-orang yang menuruti atau taat kepada Tuhan? Bapak Ibu, seringkali kasih Allah yang begitu besar kita responi dengan ketidaktaatan. Kita responi dengan pengkhianatan, dan dalam pengkhianatan itu mungkin kita tidak berkata, saya benci Tuhan, saya mau pergi dari Tuhan, saya tidak mau lagi jadi anak Tuhan, saya tidak mau lagi jadi orang Kristen, saya tidak mau lagi ibadah pada Tuhan. Mungkin kita tidak katakan itu. Kita tetap ibadah, kita tetap kalau sebelum makan kita berdoa, kita tetap menjalankan segala kegiatan spiritual kita, spiritual keseharian kita yang dilihat orang. Tetapi benarkah semuanya itu menunjukkan kita taat? Atau mungkin itulah bentuk ketidaktaatan kita, ketidakmenurutan kita kepada Tuhan, dan kita sedang mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, biarlah momentum Natal satu kali lagi mengingatkan kita betapa kasih Allah kepada kita. Dan kasih Allah itu memampukan kita yang telah menerima kasih Allah, yang telah menjadikan kita anak-anak Allah, memampukan kita untuk mentaati Allah, memampukan kita untuk setia kepada Tuhan, memampukan kita ketika ada pikiran untuk kita mengkhianati Tuhan, untuk ketika kita tidak setia kepada Tuhan, pikiran itu hadir. Kita berkata, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Biarlah momentum Natal ini menjadi momentum untuk kita merefleksikan hidup kita, apakah sudah hidup yang menunjukkan ketaatan pada Tuhan. Atau mungkin banyak hal yang masih perlu kita koreksi, kita perbaiki di dalam perjalanan hidup kita. Karena itu saya berdoa, biarlah Allah Roh Kudus menolong kita untuk mengkoreksi diri kita. Firman Tuhan seperti cermin yang memantulkan, mengkoreksi apa yang salah di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memperbaiki itu di dalam pertolongan Allah Roh Kudus yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini. Tuhan, tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan ampuni kami ketika kami tidak bisa meresponi akan kasih Tuhan dengan kami mengasihi Tuhan, tetapi kami membalasnya dengan ketidaktaatan. Kami tidak menuruti Tuhan. Karena itu Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selama mempersiapkan hati, menyambut Natal, dan biarlah sukacita Natal menjadi bagian dalam hidup kita untuk kita terus setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.